Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Rashid. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi dan menjelaskan proyek yang saya buat lengkap dengan codingannya teman-teman. Semoga di video kali ini apa yang saya bisa sampaikan bisa dipahami oleh Bapak dosen dan teman-teman semuanya yang melihat video saya. Baik semuanya, langsung saja saya jelaskan. Di sini ada tampilan home, yaitu selamat datang di website kami, yang mana website saya ini bertema pemain bola, yaitu pemain bolanya saya sendiri. Kita scroll ke bawah, di sini ada di tampilan about, jadi cerita perjalanan seorang pemain bola. Ini adalah foto-foto saya ketika main bola. Asik. Lalu di sini ada di bagian fitur. Di sini saya menjelaskan latihan insertif harian. Jadi ini adalah fitur yang mana dengan menggunakan fitur ini kita bisa mengikuti jadwal latihan yang rutin yang dirancang oleh pelatih profesional. Yang kedua yaitu ada analisis performa, di mana fitur ini digunakan untuk membantu Anda dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan saat bermain di lapangan. Yang ketiga yaitu semangat dan dedikasi. Jadi setiap latihan dan pertandingan adalah langkah untuk menuju impian. Dengan kerja keras dan fokus, tidak ada yang tidak mungkin di lapangan hijau. Prestasi hadir dari dedikasi tanpa henti. Jadi ini adalah background saya. Ini ada latihannya. Ini juga latihan-latihan performa, analisis performa. Di sini ditampilkan perjalanan menjadi bola. Jadi ini ada foto saya yang menggambarkan perjalanan bermain bola saya. Ini ada motivasi menjadi bintang di lapangan dengan kerja keras dan strategi. Jadi di sini kami memulai dengan latihan teknik dasar, lalu disiplin dan tanggung jawab, lalu ada pemahaman strategi untuk mendominasi lapangan. Jadi kita untuk bermain bola bukan hanya sekedar tendang. Jadi kita ada latihan dulu, lalu paling penting yaitu disiplin, dan yang ketiga yang paling penting adalah memahami strategi. Jadi kita ada strategi bertahan dalam sepak bola, yaitu ada parkir bus untuk sistem bertahan kami. Lalu ada strategi penyerang, yaitu kita dianjurkan dalam bermain bola untuk yang namanya gol agar tim kita menang dengan mencetak gol sebanyak-banyaknya, yaitu dengan strategi menyerang. Di tampilan servis, kami menyediakan berbagai layanan pelatihan dan pengembangan untuk mencetak pemain bola yang handal dan berprestasi. Di sini kami ada latihan dan strategi. Jadi jika kita main bola, yaitu ada latihan dan strateginya. Lalu ada latihan khusus untuk pemain profesional. Jika kita sudah memahami latihan dan strateginya, maka kita akan dilanjutkan untuk melakukan latihan khusus untuk pemain profesional. Tiga, ada analisis permainan dan evaluasi, latihan taktik dan strategi, jadwal latihan terstruktur, lalu ada konsultasi mental dan motivasi. Jadi untuk para pemain bola profesional itu harus ada mental yang kuat dan motivasi yang tinggi. Karena itu kami menyediakan sesi diskusi untuk mentor dan psikologi olahraga untuk membantu pemain tetap fokus, percaya diri, dan konsisten tentunya. Di tampilan ini saya menjelaskan gambar memegang trofi oleh tim saya, teman-teman.
Di sini saya memegang trofi. Kebetulan saya bermain di Juventus. Ini saya memenangkan trofi bersama Juventus. Jika Anda berkenan dengan atau tertarik dengan Anda bisa menghubungi atau tanya-tanya saran atau kerjasama lebih lanjut. Di sini ada alamat saya, ada nomor telepon saya, dan alamat email saya. Atau jika Anda langsung ingin bertemu dengan saya akan menyediakan lokasi saya. Itu di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ini juga eh, alamat-alamat saya. Bisa dihubungi jika ada keperluan khusus atau tanya-tanya, saran, kerjasama, dan lain-lain. Di sini saya menautkan Facebook saya. Jadi ketika kita memencet Facebook, kita Anda bisa melihat Facebook saya atau ya di sini adalah sosial media saya. Bisa dilihat, teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan hasil proyek dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil codingan dari saya, hasil codingannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang codingannya. Di bagian templates, di sini saya ada atau mempunyai base HTML, berita HTML, indeks HTML, indeks satu, dan tambah barang HTML. Di bagian URL Python, di sini saya membuat URL-nya dengan halaman, berita, dan tambah barang. Jadi untuk halaman ini, kita untuk mengakses halaman pada indeks yang baru saya jelaskan tadi. Baik, pada tampilan views, di sini ada tampilan Dev Home. Jadi ini berfungsi atau digunakan untuk menampilkan halaman utama. Jadi di sini saya juga mengambil data pertama dari model about dan fitur, lalu mengirimkannya ke file HTML atau indeks HTML untuk ditampilkan ke pengguna. Selanjutnya yaitu ada berita, dev berita. Fungsi ini hanya menampilkan halaman dari berita HTML saja tanpa menggunakan data dari model atau database. Selanjutnya yaitu ada form barang. Jadi form barang yaitu berfungsi at- yang fungsinya yaitu untuk digunakan untuk menampilkan form input barang. Di sini saya menampilkan project
from dari from barang lalu mengirimkannya ke halaman tambah barang HTML. Di halaman itu form akan ditampilkan dan bisa diisi oleh pengguna. Jadi gambar barang HTML yang dimaksud yaitu ini. Jadi saya menambahkan form barang di sini, form barang. Selanjutnya itu ada di kelas model PY. Jadi model ini digunakan untuk menyimpan kategori atau jenis barang, misalnya elektronik, pakaian, dan lain-lain. Kalau di sini saya ya masih begini, terus di bagian file atau field, nama model car field maksimal line 20. Ini maksudnya maksimal katanya yaitu 20 huruf. Jadi nama jenis barang itu maksimal 20 karakter. Itu di bagian deskripsi yaitu penjelasan lengkap tentang jenisnya menggunakan text field karena bisa panjang. Fungsi str di sini yaitu untuk menampilkan nama jenis saat objek ini dipanggil di admin panel atau konsol. Jadi misal nama elektronik seperti barang HP atau laptop. Lalu di kelas barang ini, KD barang yaitu kode barang unik, misalnya BRG 001 yaitu maksimal 8 karakter. Yang kedua ada nama barangnya maksimal 75 karakter, jumlah stok barang yang tersedia, ini ada bagian stok, lalu harganya yaitu harga barang disimpan dengan type byte interval yaitu untuk nominal besarnya. Selanjutnya ada link barang. Link ini digunakan untuk gambar barang. Bisa dikosongkan karena berupa link atau blank true. Blank true. Jadi bisa dikosongkan. Selanjutnya ada tanggal input. Tanggal input dan waktu input otomatis saat barang disimpan. Jadi ketika kita menginputkan suatu barang, maka di situ kita otomatis menginputkan eh, tanggal dan waktunya otomatis. Selanjutnya yaitu ada ID jenis. ID jenis di sini relasinya ke tabel jenis yaitu Forgenkai artinya untuk satu barang punya satu jenis. Jadi di mana dulu? Ya di ID jenis. Nah ini one delete models has null true. Jadi itu jika jenisnya dihapus, maka barang yang terkait juga ikut terhapus. Itu yaitu fungsi str di sini. Ya sama tadi untuk menampilkan
nama barang saat objek dipanggil. Contoh, misalnya barang laptop Asus, maka jenisnya elektronik. Selanjutnya yaitu ada kelas about. Model ini digunakan untuk menampilkan konten bagi tentang kami atau about di halaman web. Jadi sudah saya jelaskan di eh, web saya yang jelaskan tadi ada bagian about. Jadi di situ ada hmm, judulnya, lalu isinya, lalu ada image-nya atau gambarnya. Selanjutnya yaitu sama fungsi str untuk mengembalikan judul saat objek dipanggil. Jadi untuk ditampilkan di halaman utama, yaitu halaman home page sebagai pengenalannya. Selanjutnya yaitu ada kelas fitur. Model ini untuk menyimpan data di bagian fitur unggulan di halaman website utama tadi. Jadi ada pengantar, FT1, lalu ada isi FT1, FT2, isi FT2. Selanjutnya yaitu ada image-nya, yaitu gambarnya. Selanjutnya ada fungsi str, yaitu untuk menampilkan isi pengantar. Kegunaan ditampilkan sebagai fitur unggulan toko atau website agar menarik aja. Gitu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan admin, adminnya, Jasmine admin. Jadi ini adalah tampilan eh, eh, ini adalah tampilan adminnya. Itu ada barang yang saya jelaskan tadi. Itu namanya ada jersey bola, beta pelindung kaki, alat latihan lengkap. Selanjutnya ada fitur, lalu jenis, yaitu alat latihan, jersey, sepatu bola. Di bagian about, di sini ada cerita, yaitu cerita tentang perjalanan seorang pemain bola, yaitu saya sendiri. Selanjutnya, nah, di sini ada tunggu jasminnya, ada kode barang, nama, stok, harga, dan barang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Banyak kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah melihat video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.